Selamat siang, Rina cantik. Selamat siang, Ibu. Silakan duduk, Rina. Ada apa? Saya dengar ada lomba pidato, Bu. Oh, itu. Sekolah kita mendapat undangan untuk mengikuti lomba pidato di tingkat kabupaten. Gimana? Rina ada minat untuk ikut? Siapa saja, Bu, yang boleh ikut, Bu? Oh, belum sih ditentukan, tapi Ibu rasa Rina punya potensi untuk lomba ini? Maaf, Bu, maksudnya apa saya ditunjuk untuk mengikuti lomba tersebut? Bisa juga dibilang begitu, besar harapan Ibu untuk bisa mengembangkan potensi yang kamu miliki, Rina. Maaf, Bu, saya takut dan malu mengikuti lomba tersebut. Takut dan malu, maksudnya? Saya ingin ikut, tapi takut pas lomba grogi. Oh, maksudnya Rina kurang percaya diri gitu. Iya, Bu. Jadi, apa tujuan yang ingin kamu capai dari diskusi kita hari ini? Saya ingin mendapat solusi untuk mengatasi grogi dan rasa tidak percaya diri ini, Bu. Saya bingung, Bu, harus bagaimana? Bisa kamu ceritakan kendala kurang percaya dirimu itu lebih terperinci pada Ibu? Saya memang lumayan bisa berbahasa Inggris, tapi kalau berlomba pidato bahasa Inggris, saya belum pernah mencoba. Oh, jadi kamu tidak percaya diri karena belum pernah mencoba lomba berpidato bahasa Inggris. Tapi sudah dilatih kan? Sudah dilatih, Bu, tapi belum pernah dilihat orang lain, Bu. Terus latihannya gimana aja yang sudah Rina lakukan? Latihan yang saya lakukan biasanya di depan cermin saja, Bu. Belum pernah di hadapan orang, apalagi orang banyak. Dan merekam suara pidato saya dengan HP. Itu aja, Bu. Bagus sekali itu. Selanjutnya apa rencana Rina dalam latihan agar bisa menghilangkan grogi atau menambah percaya dirinya? Saya maunya latihan sama ibu dulu. Setelah saya hafal dan mendapat koreksi dari ibu. Dan saya maunya latihan di kelas pas jam mengajar ibu. Boleh kan, Bu? Oh, boleh, boleh. Berarti bertahap nih. Iya, Bu, bertahap. Oke, kapan kita mulai dan di mana tempatnya? Oke, kapan kita akan mulai dan di mana tempatnya, Rina? Besok Ibu ada waktu setelah jam pulang. Nggak lama kok, Bu. Tempatnya di perpustakaan. Tadi saya sudah izin sama Pak Tantre yang jaga perpustakaan. Oh iya, boleh. Kalau untuk latihan di kelas, bisa kita lanjut lusa, Rina, karena kebetulan Ibu ada jam di kelas Rina. Bisa, Bu. Bagus sekali. Berlanjut begitu, Bu. Iya. Selain itu, ada lagi yang ingin Rina lakukan? Iya, Bu. Saya bisa minta bantuan lagi, Bu. Bantuan apa? Sebelum tampil di kabupaten, selain di kelas, bisa tidak saya latihan di hadapan semua guru dan teman-teman di sekolah saya? Mantap. Ibu jadi ikut bersemangat mendengarnya. Ya,
Nanti Ibu bicarakan dengan Bapak Kepala Sekolah, mungkin bisa Ibu usulkan kita lakukan pagi di jam literasi 15 menit sebelum pelajaran. Terima kasih, Bu. Nah, dari diskusi kita tadi, bisa kamu ceritakan lagi apa langkah-langkah yang akan kamu lakukan untuk meningkatkan percaya diri dalam berpidato bahasa Inggris? Iya, Bu. Selain berlatih di rumah, pertama saya akan berlatih dengan Ibu. Setelah hafal berlatih di kelas Ibu, selanjutnya berlatih di hadapan guru-guru dan teman-teman di sekolah pada saat jam literasi, Bu. Ya. Siapa lagi yang bisa membantu Rina berlatih pidato? Kakak saya, Bu. Kebetulan dia kuliah jurusan bahasa Inggris, Bu. Bagus sekali kalau begitu. Selamat berlatih ya Rina. Semangat ya, kamu pasti bisa. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Selamat siang, sampai jumpa besok di perpustakaan. Selamat siang, Pak. Selamat siang juga. Bagaimana kabar kamu hari ini, Nak? Baik dan sehat, Pak. Ada yang bisa Bapak bantu hari ini? Iya, Pak. Saya ingin berdiskusi dengan Bapak terkait masalah saya. Oh, kalau begitu, mari kita duduk santai di ruang Bapak ya. Baik, Pak. Terima kasih. Apa yang ingin kamu capai dari hasil diskusi kita hari ini? Saya ingin mendapat solusi dari permasalahan saya, Pak. Coba ceritakan pada Bapak apa permasalahanmu? Baik, Pak. Sebenarnya sih saya malu menceritakan masalah ini. Tetapi, baiklah, Pak. Saya akan menceritakannya pada Bapak supaya saya lebih nyaman dalam belajar. Jadi begini, Pak. Guru bahasa Inggris yang namanya Pak Putu Sudarsana membuka les privat. Dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali saya, Pak. Lalu apa yang kamu rasakan sekarang, Nak? Begini Pak, saya merasa tidak nyaman dan diperlakukan tidak adil oleh Bapak Putu Sudarsana. Mungkin karena saya yang tidak mengikuti les privat. Pak Putu selalu menyindir saya di setiap jam pelajaran karena tidak ikut les privat. Dan saya lihat juga guru memberikan saya nilai rendah, Pak, pada mata pelajaran bahasa Inggris, sedangkan teman-teman dapat nilai bagus. Itu yang membuat saya akhir-akhir ini kurang nyaman di kelas. Bahkan saya jadi minder karena pada saat Bapak itu menyindir, teman-teman pada ngelirik saya. Nah, dari cerita kamu ini, menurut kamu letak masalahmu di mana? Apakah di les privatnya atau pada nilai yang rendah? Atau bagaimana ya? Sebenarnya saya ingin ikut les privatnya Pak Putu, karena pasti bisa menambah kemampuan saya berbahasa Inggris. Biayanya juga seikhlasnya. Dan juga rumah Pak Putu dekat dengan rumah saya. Mungkin karena itu saya sering disindir, paling dekat tapi paling malas. Lalu kenapa tidak kamu lakukan? Maksudnya tidak ikut les gitu? Begini Pak, kalau sore saya harus membantu orang tua, menjaga warung Pak. Dan saya juga tidak memiliki kamus bahasa Inggris seperti teman-teman yang lain. Oh begitu. Lalu nilai rendah yang diberikan bagaimana? Kalau saya lihat, mungkin saya memang pantas mendapat nilai itu, karena teman-teman yang les pasti memiliki kemampuan yang lebih. Terus kenapa kamu merasa nilai itu tidak adil?
Sepertinya saya merasa jengkel saja, Pak, dengan diri sendiri. Harusnya saya tidak mendapat nilai yang rendah, tapi dapat nilai lebih baik, gitu, Pak. Nah, jadi permasalahannya kamu ini adalah ingin mengikuti les privat, tetapi di waktu sore kamu harus menjaga warung dan juga tidak memiliki kamus bahasa Inggris, ya, ya kan? Iya, benar, Pak. Apakah kamu sudah pernah menyampaikan kepada orang tuamu bahwa kamu ingin mengikuti les? Belum, Pak. Kenapa belum? Kamu sampaikan saja. Saya takut orang tua saya marah, Pak. Kenapa harus marah? Selama ini kalau kamu minta uang untuk keperluan sekolah, sepertinya membeli buku, pulpen, seragam, dan lain-lainnya itu apa orang tuamu marah? Tidak sih, Pak. Bahkan sering dikasih lebih. Nah, kalau begitu sih sudah kamu tentu. Nah, kalau begitu sudah begitu berarti apa namanya? Kamu tentu apa yang harus kamu lakukan sekarang, ya. Iya, Pak. Nampaknya saya harus sampaikan kepada orang tua keinginan saya ini. Dan satu hal yang harus kamu ketahui, bahwa orang tua pasti menginginkan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Baik, Pak. Warung kamu bagaimana itu? Tidak ada yang jaga nanti. Kalau kamu memangnya orang tuamu kemana kalau sore hari? Bapak saya pulang kerja langsung istirahat biasanya, Pak. Terus ibu saya kalau sore persiapan buat jajan untuk besoknya. Mungkin ibu saya tidak keberatan buat jajannya sambil jaga warung cuma 1 jam saja. Wah, Bapak salut sama kamu. Benar-benar anak yang berbakti ya pada orang tua intinya. Seandainya kamu diizinkan untuk les tetapi belum bisa membeli kamus bahasa Inggris, alternatif kamu apa? Oh ya, Pak. Saya punya kakak sepupu yang sudah bekerja. Saya lihat dulu di rumahnya ada kamus. Mungkin bisa saya pinjam atau ada di perpustakaan. Saya bisa pinjam di perpustakaan juga, Pak. Selanjutnya bagaimana dengan rencana tersebut? Rencana yang mana, Pak ya? Rencana les? Oh, jadi saya mau ikut les, Pak. Oke, kamu sudah menemukan solusi permasalahan kamu. Bapak doakan rencana kamu mencapai tujuan. Tetap semangat ya. Terima kasih, Pak. Sudah meluangkan waktu untuk diskusi dengan saya. Akhirnya hari ini saya mulai merasa tenang dan ada semangat baru untuk belajar bahasa Inggris. Iya, terima kasih juga, anak. Anak yang hebat itu harus tetap semangat mengerjakan memperjuangkan cita-citanya. Nah, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Sampai jumpa. Saya pamit dulu, Pak. Oke, terima kasih. Sampai juga. Sukses selalu ya. Ya, Pak. Selamat siang Pak Putu. Wah, sibuk nih kelihatannya. Selamat siang Pak Made. Tidak sibuk. Cuma memeriksa tugas anak-anak sambil menunggu jam pulang ini. Pak Made biasanya selalu ceria, tetapi sekarang nampak kurang bersemangat gitu wajahnya.
Iya, Pak Putu. Saya sedang tidak enak perasaan, butuh teman cerita ini. Oh, cerita saja sama saya Pak Made. Mudah-mudahan kalau diceritakan perasaan Pak Made bisa menjadi lega. Tenang, kerahasiaan klien dijamin pokoknya. Pak Putu bisa saja, tapi tidak mengganggu kan? Tidak Pak Made, ini sudah selesai saya periksa tugas murid-muridnya. Silakan kalau mau cerita, dimulai aja ceritanya. Saya dengarkan. Begini Pak Putu, saya butuh masukan. Saya habis ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah. Bagaimana ceritanya Pak Made kok bisa sampai ditegur oleh kepala sekolah? Sepertinya saya dilaporkan ke Bapak Kepala Sekolah oleh pengawas yang melakukan survei kemarin. Survei apa? Supervisi mungkin maksudnya nak? Oh iya, supervisi lupa. Ya, Memangnya apa yang terjadi kemarin? Oh, coba bisa nak Pak Made ceritakan saat supervisi pengawas itu apa sih yang terjadi kemarin? begini Pak Putu. Kemarin pengawas datang ke kelas yang kebetulan saya ajar. Ya, saya mengajar, saya seperti biasa saja sesuai dengan RPP yang saya rencanakan. Nah, setelah pembelajaran berakhir, nampaknya pengawas agak kurang pas dengan cara saya mengajar. Nah, dan mungkin tersinggung dengan kata-kata saya. Memangnya bagaimana Bapak mengajar kemarin kok bisa kurang pas di mata pengawas itu maksudnya seperti apa ya? Mengajarnya sih biasa saja. Setelah memberi sedikit penjelasan, murid saya bentuk dalam kelompok-kelompok kecil, kemudian saya beri lembar kerja peserta didik, dan saya beri kebebasan murid untuk mengeksplorasi informasi dari berbagai sumber belajar. Nah, semua murid menggunakan internet sebagai sumber belajar. Dengan sumber belajarnya dengan HP mereka ya, bukan teks yang mereka bawa. Jadi buku teks yang mereka bawa tidak disentuh apalagi dibuka, dan saya memang jarang membawa buku teks saat mengajar. Lalu apa tanggapan pengawas saat itu kepada Bapak? Maksudnya ya setelah pembelajaran berakhir itu seperti apa tanggapan pengawas melihat cara Pak Made mengajar ini? Pengawas keberatan. Nah, kenapa? Katanya saya tidak membawa buku teks saat mengajar. Tanpa buku teks, murid belajar menjadi tidak terarah tanpa tujuan yang jelas. Nah, terus saat pengawas menyatakan hal tersebut, lalu Pak Made memberi tanggapan seperti apa? Saya jawab spontan saja. Pembelajaran yang saya lakukan tetap mengacu kepada kurikulum meskipun tidak menggunakan buku teks ya. Nah, disinilah sepertinya beliau tersinggung dengan jawaban saya. Kok dijawab seperti itu bisa tersinggung? Memangnya waktu Pak Made memberikan jawaban itu bagaimana gaya Pak Made menyampaikan? Maksud saya dalam artian nada suaranya mungkin seperti apa Pak Made menjawab waktu itu? Oh iya, iya, iya. Sepertinya saya menjawab saat itu terlalu ngegas Pak Putu. Ya, jadi kurang komunikasi asertif saya.
Berarti Pak Made ini sudah menemukan akar dari munculnya laporan kepada Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya bagaimana nih rencana Pak Made? Ya mungkin agar hal ini tidak terulang lagi lah mungkin di lain kesempatan. Sepertinya saya harus banyak belajar ini dalam hal berkomunikasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan ketersinggungan mungkin. Wah, mantap juga itu Pak Made. Kita harus memang terus belajar ini berkomunikasi. Lalu masalah buku teksnya gimana itu? Mungkin itu juga hanya perbedaan sudut pandang saja dengan pengawas yang kuncinya juga dikomunikasikan, perlu diskusi yang enak seperti sekarang ini. Lalu apa yang akan Pak Made lakukan terkait kebiasaan Bapak yang jarang membawa buku teks ke kelas? Gampang itu. Nanti tinggal saya bawa buku teks ke kelas dan mengajak murid untuk menggunakannya. Tetapi menurut saya nih Pak Made ya, membebaskan murid untuk menggunakan beraneka sumber belajar seperti yang biasa Pak Made lakukan itu kan bagus Pak. Bagaimana ini? Ya bagus. Maksud saya menggunakan berbagai sumber belajar termasuk buku teks. Mungkin karena sering melihat saya tanpa buku teks, murid jadi malas membuka buku teksnya ternyata. Jadi dari kejadian ini nanti prioritas ke depan Pak Made ini dalam jangka pendek lah bisa dibilang gitu gimana? Ya seperti yang saya bilang tadi, saya perlu perbaikan cara berkomunikasi saya. Mungkin memanfaatkan buku teks yang tersedia, memadukannya dengan sumber-sumber belajar lain. Ya menurut saya pas lah kalau sudah begitu Pak Made. Ternyata tidak ruwet ya Pak Putu. Ya kenapa harus ruwet Pak Made? Sekarang tergantung bagaimana dengan rencana tersebut. Maksudnya rencana yang Pak Made rencanakan tadi itu gimana kelanjutannya? Besok saya akan minta maaf terlebih dahulu dengan Bapak Kepala Sekolah tentunya atas kejadian ini. Ya, tapi tadi waktu ditegur soalnya saya tidak bisa berkata apa-apa dan mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi dengan Bapak Pengawas yang kemarin. Saya juga mau minta maaf loh. Oke lah kalau begitu Pak Made, saya juga masih perlu banyak belajar masalah komunikasi ini. Ya, marilah kita sama-sama belajar Pak Made, jangan berhenti untuk belajar. Pokoknya. Siap Pak Putu, mohon terus bantuannya dan sharing pengalaman tentunya ya Pak Putu. Siap. Terima kasih ya Pak Putu untuk obrolannya hari ini. Sama-sama Pak Made, tetap semangat. Ya. Permisi, izin boleh masuk ruangan Bu Guru? Oh iya, silakan masuk dan duduk di sini, Nak. Baik Bu, terima kasih. Mohon maaf Bu, sebelumnya apakah sekiranya saya mengganggu waktu Ibu? Oh, tentu tidak. Kebetulan hari ini jam istirahat. Jadi, Ibu lebih santai. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Bagaimana keadaanmu hari ini, Rino? Sehat Bu, namun ya ada sedikit yang membuat saya resah Bu, karena
Itulah saya menemui Ibu. Ada yang ingin saya sampaikan, saya ingin bicarakan dengan Ibu Guru. Jadi sekarang apa yang bisa Ibu bantu? Dan apa tujuan yang ingin kamu capai dari hasil diskusi kita hari ini? Yang saya sampaikan hari ini, tujuan saya ingin mendapat solusi, Bu. Karena saya masih bingung dengan diri saya. Jadi seperti ini, Bu. Saya kemarin itu kan mendapatkan informasi dari teman saya bahwa katanya sekolah mendapat undangan mengenai ada lomba pidato bahasa Inggris di tingkat kabupaten. Saya ingin bertanya kepada Ibu, apa benar ada informasi seperti itu, Bu? Ya, informasi tersebut benar. Dari kegiatan tersebut akan dilaksanakan bulan depan. Dan ada lagi nih, Bu, yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Silakan. Dengan senang hati, Ibu akan mendengarnya. Wah, sepertinya hari ini akan menyenangkan ya, karena kita akan banyak berdiskusi dan ngobrol. Ya, Bu, saya senang sekali bisa ngobrol dengan Ibu Guru. Saya mau bertanya, kalau ingin ikut lomba pidato bahasa Inggris itu, apa ya, Bu, persyaratannya? Syaratnya adalah peserta lomba harus memiliki kompetensi dalam bahasa Inggris. Sekolah wajib mengirim perwakilan satu siswa untuk mengikuti lomba tersebut. Jadi, siapapun bisa mewakili sekolah mengikuti kegiatan lomba tersebut. Apakah Rino ada keinginan untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris? Saya ragu, Bu, dengan diri saya sendiri. Menurut kamu, apa kemampuan Rino sekarang? Ya, memang sih, Bu, saya memiliki kemampuan ya lumayan lah dalam berkomunikasi bahasa Inggris. Baik, jika melihat catatan nilai kamu dan Ibu amati sejauh ini, Rino memang memiliki potensi dan berbakat dalam berpidato bahasa Inggris. Jadi, sekarang Ibu berharap Rino dapat mengikuti lomba pidato bahasa Inggris. Sebenarnya sih saya ingin ikut lomba ini, Bu, karena saya memang suka dengan pidato bahasa Inggris. Namun saya ragu karena itulah saya ya sedikit resah dan ingin mendapatkan solusi dari Ibu. Oh, jadi itu yang membuat Rino resah saat ini. Baiklah, sekarang ceritakan kepada Ibu apa yang Rino rasakan. Begini, Bu, saya sebenarnya seperti ada rasa ragu, kemudian ada rasa takut itu, Bu, kalau tampil di depan orang banyak. Hal ini mungkin karena saya belum pernah mengikuti lomba pidato bahasa Inggris. Walaupun sebenarnya ya memang saya memiliki kemampuan sedikit dalam berbahasa Inggris. Jadi, saat ini penyebabnya Rino belum percaya diri ya mengikuti lomba pidato tersebut. Betul, Bu. Saya sudah berusaha untuk memiliki rasa percaya diri, namun masih aja ada rasa kurang percaya diri saat berpidato, apalagi ketika harus tampil di depan banyak orang gitu, Bu.
Baik, sekarang ceritakan kepada Ibu apa saja yang pernah Rino lakukan untuk mengatasi kurang percaya diri Rino. Untuk mengatasi rasa kurang percaya diri, biasanya ya saya berusaha untuk santai, untuk rileks gitu Bu. Berusaha untuk tenangkan pikiran terlebih dahulu Bu. Dan tentunya juga untuk lebih percaya diri ya saya berlatih sebelumnya Bu untuk lebih siap. Lalu, kalau kamu ikut lomba pidato ini, kira-kira bagaimana kamu akan latihan pidatonya? Mungkin saya bisa latihan sendiri mungkin Bu ya. Di depan cermin mungkin. Cuma masalahnya kalau latihan di depan cermin itu saya agak susah kalau menilai diri saya langsung pas berpidato itu, Bu. Menurut kamu, ada tidak cara untuk menilai diri sendiri saat kita berlatih? Kalau direkam video mungkin bisa sepertinya, Bu ya. Ya, kalau direkam, lalu apa yang dilakukan dengan hasil rekaman video tersebut? Maksud saya kalau direkam video nanti kan hasil rekaman video saya itu bisa saya amati setelah selesai latihan berpidato. Dari sana mungkin bisa saya temukan, bisa saya catat di mana letak kekurangan-kekurangan saya saat berpidato sehingga bisa saya perbaiki. Itu maksud saya, Bu. Wah, keren. Dari cerita Rino, itu artinya kamu mampu dan berpotensi untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris. Baik, sekarang Rino coba mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Baik Bu, sekarang saya sih sudah ada perasaan lega, jadi ada muncul keyakinan, percaya diri. Ya tepatnya semangat Bu untuk bisa mengikuti lomba tersebut mewakili sekolah. Nah, sekarang langkah apa yang Rino lakukan untuk lebih meningkatkan percaya diri dan persiapan mengikuti lomba pidato bahasa Inggris? Baik Bu, mungkin langkah yang ingin saya lakukan pertama, saya akan belajar banyak mengamati contoh video pidato bahasa Inggris. Di sana akan saya perhatikan gimana caranya komunikasi, bahasanya gimana, teknik vokalnya, ekspresinya supaya tidak tampak tegang gitu. Kedua, saya ingin sekali mendapat bimbingan atau latihan bersama ibu untuk persiapan mengikuti lomba ini. Terakhir, yang ketiga itu ibu guru bisa memberikan saya masukan dan mengamati saya apa kekurangan yang harus saya perbaiki dan harus saya pelajari gitu Bu. Baik, Ibu siap membantu Rino dan memberi bimbingan kepada Rino. Lalu, kapan Rino mulai siap latihan berpidato? Wah, terima kasih Bu. Mungkin mulai lusa saya siap Bu untuk memulai latihannya Bu. Baik, selesai pulang sekolah, nanti Rino bisa temui Ibu ya di ruang guru. Lalu, ada lagi yang ingin Rino butuhkan? Sebelum mulai latihan, saya
akan mencari sendiri video pidato bahasa Inggris. Dan saya ingin minta bantuan Ibu memberi saya contoh materi, Bu. Tentunya kan Ibu pasti punya contoh-contoh materi pidato yang baik itu seperti apa. Saya ingin minta contohnya itu, Bu, sama Ibu. Tentu saja. Baik, Ibu akan mempersiapkan dan besok Ibu akan memberikan contohnya kepada Rino. Terima kasih banyak, Bu, atas bantuannya. Ya, sama-sama. Berdasarkan hasil diskusi kita tadi, sekarang bagaimana dengan rencana tersebut? Dengan rencana yang saya sampaikan tadi, mungkin saya akan menyusun mungkin pidatonya terlebih dahulu, Bu. Dan saya akan sering latihan pidato setiap hari di rumah. Dan setiap 2 hari sekali mungkin bisa mendapat bimbingan atau latihan pidato dengan ibu guru di sekolah. Setelah persiapan saya sudah matang, maka saya ingin mencoba tampil berpidato di depan teman-teman sekelas saat jam pelajaran ibu guru, yaitu pelajaran bahasa Inggris. Nah, ini untuk meningkatkan kekurang percayaan diri saya biar percaya diri, Bu, nantinya tampil di kabupaten. Boleh, silakan. Lalu siapa yang ingin Rino libatkan dalam latihan pidato di rumah nanti? Kalau melibatkan, oh iya, paman saya, Bu. Karena kan rumah saya berdekatan dan paman saya itu pernah pengalaman mendapatkan juara 1 lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Baru saya ingat. Jadi saya kiranya bisa nanti minta bantuan sama paman saya itu, Bu, untuk membimbing dan memastikan saya benar-benar latihan di rumah, Bu. Jadi di rumah saya tidak sendirian belajar. Ada paman saya bisa diminta bantuan. Luar biasa. Ibu senang sekali hari ini kita bisa berdiskusi dengan Rino. Jadi sekarang Rino harus semangat berlatih pidato bahasa Inggris dan percaya diri. Maju terus, Nak, karena Rino berbakat, memiliki potensi tersebut. Terima kasih, Bu, telah memberikan banyak masukan dan meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya. Ya, sama-sama. Sampai jumpa lagi. Kita bertemu saat latihan ya. Ingat, di hari Rabu kita akan mulai latihan pertama kita. Siap, Bu. Saya pamit dulu ke kelas, Bu, ya.